lupa. Oke, selamat siang Nil. Nil salah. Tem, selamat siang ya. Jumpa kembali di Link Smart Open Teja ya. Sekarang kita akan bahas materi kelas 10 dan kelas 11 mengarah ke soal ujian sekolah ya. Jadi poin-poinnya coba nggak persis begini dong soalnya ya. Oke. Jadi yang pertama itu tentang pengukuran. Pengukurannya itu adalah tentang pengukuran panjang ya. Pengukuran panjang itu berarti mikrometer skrup dan jangka sorong. Kalau penggaris kan terlalu easy gitu ya. Easy. Ya, sekarang nih untuk yang ini bisa dilihat gambarnya atau harus diperbesar lagi? Oke, kita perbesar ya. Ya. Ya, sekarang coba ini bisa berapa coba hasilnya? 4, oke, 4,96. Yang ini 4,30 berarti bisa ya. Yang ini 10,2. Mana yang paling lurus? 9 ya. Oke ya. Kemudian yang ini 0,3. Mana? 2. Ada yang tidak tahu caranya? Bilang loh kalau nggak tahu loh ya. Yang kamu baca pertama itu adalah ini. Sebelum 0 ya. Berarti ini adalah 0,3. Ini yang paling lurus. Berarti langsung di sini 2. Begitu ya? Bisa ya? Ya. Kalau nggak tahu bilang gitu loh. Langsung. Jadi aman ya? Aman? Oke, sekarang berikutnya. Materi yang berikutnya itu adalah tentang resultan vektor ya. Nih, ada 3 buah vektor. Kita mau cari resultannya. Gimana coba caranya? Siapa yang tahu? Pertama kita apakan ini? Proyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi, kita pakai yang agak tebal deh ya, supaya jelas. Oke, yang ini ya. Ini ke sumbu X nih. Tetap G. Nah, sekarang ya. Ya nah. Sudut yang kita pakai jangan kamu pakai 30 derajat, tetapi pakai yang di sini nih. Berarti berapa derajat? 60 derajat ya, pakai yang 60 derajat. Nah, untuk X ini F1X, pakai sin atau cos? Cos 60 berapa? Setengah kali 20 berapa? 10 ya 10. Kemudian berikut kenapa? 1/2 cos 60. Setengah. Ya, sekarang berarti ini F1Y nih. F1Y berarti kita menggunakan apa? Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 20. 10 akar 3. Lalu yang ini juga sama nih. Kita pakai sudut yang datar ya. Pakai sudut yang datar berarti ini ya ke sini ya. Ini diuraikan ke sini nih. Nah, ini berarti sama dengan apa? F2X. Cos 60 setengah kali 20 10. Lalu F2Y kemana arahnya F2Y? Atas juga ya. Jadi ini ada F2Y. F2Y berarti sin 60. Setengah akar 3 kali 20. 10 akar 3. Nah, setelah dapat semuanya ini, maka kita mencari resultan pada sumbu X dan sumbu Y. Ini yang ke kanan 10 Newton, ke kiri 10 Newton. Berarti apa? 0, maka Fx sama dengan 0. Kemudian Fy-nya, yang ke atas ada 2 nih, 10 akar 3 dengan 10 akar 3, yang turun 30 akar 3. Berarti Fy sama dengan apa? 10 akar 3 ditambah 10 akar 3 dikurangi 30 akar 3. Sama dengan berapa? Minus 10 akar 3. Lalu resultan sama dengan apa? Akar dari apa? Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Jadi sama dengan akar 0 kuadrat ditambah dengan min 10 akar 3 pangkat 2. Hasilnya berapa? 10 akar 3. Ya, oke? Jelas? Ya, nggak ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa. Itu. Oke ya. Sekarang kita lihat lagi soal berikutnya.
Misalnya nih, yang ini nih. Jadi yang diuraikan yang mana nih? Mana yang diuraikan? F2. Ya, F2. Oke, kita uraikan nih F2. F2 ke sini nih. Nah, pakai sudut yang mana? 30 atau 60? 60 supaya lebih gampang ya. Ini adalah F2X. Cos 60 setengah kali 40 20 ya. Kemudian yang ini adalah F2Y ya. F2Y. Sin 60 setengah akar 3 kali 20 yo 20 akar 3. Sekarang nih, yang ke kanan 40 ke kiri 20. Berarti Fx-nya berapa? 20. Kemudian berikutnya ya, yang ke atas berapa tadi? 20 akar 3. Yang ke bawah berapa nih? 12 akar 3 ya. Berarti FY-nya berapa? 8 akar 3. Oke. Di sini FY sama dengan 8 akar 3. Jadi resultannya kamu langsung ini Fx kuadrat ya boleh. Sama dengan berapa? 400. Yang di sini FY kuadrat sama dengan berapa? 64 kali 3? Berapa? 100? 60? 64 kali 3? 92 ya? 192. Berarti ini dijumlah 592. Berarti akar dari 592. Nanti kamu cari berapa resultannya. Bisa ya? Bisa di skip ini materinya? Skip ya? Oke. Sekarang kita ke soal berikutnya. Oh, ini masih resultan tuh. Ya, jadi kamu bisa nih. Jadi berkisar di situlah. Ya. Nah, sekarang ini harus dikasih kecil nih. Nggak kelihatan masalahnya. Nah, masuk di soal tentang apa ini? GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini soal yang pertama. Ini soal yang berikutnya ini dalam bentuk grafik nih. Ya, soal yang pertama. Di soal yang pertama sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 80 km per jam. Jika mobil harus berhenti di gerbang tol untuk membayar, maka tentukan berapakah perlambatan mobil itu. Ini pada jarak 4 kilo. Kalau berhenti, apa artinya berhenti? VT sama dengan 0. Berarti ini yang diketahui apa? V 0 sama dengan 80 km per jam kan? Lalu VT sama dengan 0. Jarak berhentinya itu adalah 4 km. Yang ditanyakan berapakah perlambatannya A? A-nya berapa? Ini A-nya sama dengan berapa? Ada A, ada S, ada VT, ada V0. GLBB punya rumus apa aja coba? VT sama dengan apa? V0 ditambah AT. Lalu S sama dengan V0 kali T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Kemudian apa? 2AS sama dengan VT pangkat 2 dikurang V0 pangkat 2. Lalu 2S dibagi T sama dengan V0 ditambah dengan VT. Jangan lupa ya, ingat. Oke, jadi kira-kira ini pakai rumus yang mana? 1, 2, 3, atau 4? AS VT V0. Yang keberapa? Ketiga, oke. 2AS sama dengan VT pangkat 2 kurang V0 pangkat 2. Berarti A sama dengan apa? VT kuadrat kurang V0 kuadrat dibagi dengan 2S. VT-nya berapa? 0. V0-nya berapa? 80 pangkat 2. Ini berarti kilometer kuadrat per jam kuadrat ya. Dibagi dengan 2 dikalikan S-nya berapa? 4 ya, 4 km. Berarti sama dengan berapa? 80 kali 80 dibagi dengan 8. Jangan kamu pangkatkan 2. Ngapain sih kamu repot-repot kali gitu ya. Nah, ini kan saya coret nih. Ini coret dengan ini berapa? 10 kan? 10 kali 80? 800. Tapi minus ya, ingat ya. Minus ya. Berarti 800 km per jam pangkat 2. Itu adalah perlambatannya ya. Oke, bisa? Bisa atau bisa? Salah. Ya, oke. Nah, sekarang kalau ada grafik-grafik seperti ini, biasanya yang ditanyakan apa?
Ditanyakan apa? Ini kan nggak ada soalnya nih Ibu ya. Ibu hanya ambil gambarnya. Yang ditanyakan biasanya jarak yang ditempuh atau di mana yang dipercepat, di mana yang diperlambat gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya gambar yang pertama nih, Ibu kasih besar nih ya. Ibu kasih besar dulu gambarnya. Oke ya. Ya, yang ini, yang gambar yang pertama nih ya. Gambar yang pertama nih. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanyakan itu adalah jarak yang ditempuh secara keseluruhan. Berarti ini adalah bangun yang pertama, ini adalah bangun yang kedua. Kalau jarak yang ditempuh ya itu berarti kita mencari apa? Luas di bawah kurva. Jadi untuk gambar 1, maka S1 sama dengan luasnya siapa? Segitiga. Oke, luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya berapa? 6. Tingginya berapa? 6. Iya. Berarti luasnya berapa? 1/2 kali 6 kali 6. Sama dengan 18. Lalu S2. S2 berarti berapa? Luas apa ini? Luas trapesium. Iya. Luas trapesium. Luas trapesium adalah setengah jumlah sisi sejajar di sini 6, ini 9. Berarti 9 ditambah 6. Tingginya berarti dari sini ke sini berapa? Dari 6 ke 18. 12. Berarti ini dikalikan dengan 12 dibagi dengan 2-nya udah dapat di sini ya. Kali 12. Ya, oke ya. Nah, ini tinggal kamu coret nih. Ini kan 6. 9 kali 6 ditambah 6. 15 kali 9 90. Jadi kalau dicari jarak yang ditempuh secara keseluruhan, maka S-nya sama dengan berapa? 18 ditambah 90. Ini berarti sama dengan 108 meter. Tetapi kalau yang ditanyakan berapakah jarak yang ditempuh 6 menit terakhir. 6 menit terakhir. Berarti ini S-nya di sini sama dengan berapa? Nah, untuk ini kamu harus cari berapa percepatannya. Ya, nggak bisa langsung. Nggak bisa langsung pakai rumus itu. Jadi nanti kamu juga harus cari berapa V0-nya pada saat T sama dengan 15. Sama dengan 12 ini ya. Jadi misalnya kita cari A-nya dulu. A2 gitu ya. A2 ini kecepatannya berapa? 96 ya. 96. Berarti ini 9 dikurangi 6 dibagi dengan 18 dikurangi 6 berapa? 18 kurang 6. Berarti sama dengan 3/12. Sama dengan 1/4 meter per sekon kuadrat. Ini adalah akselerasinya. Ya, akselerasinya. Kemudian pada saat T sama dengan 2. Ini ke sini berapa sih? 6 ya. Ini ke sini berapa? 6 juga ya. Nah, ini 6 detik, 6 detik. Berarti kamu harus cari V0-nya di sini. Atau kita sebut dengan V1, yang di sini adalah V2, yang di sini adalah V0, boleh nggak apa-apa. Berarti harus cari kecepatan di sini nih. Sama dengan berapa? Ya. Atau cari langsung aja. Ini kan 6 detik kan sama kan? Pasti jarak tempuhnya akan sama atau enggak? Kira-kira. Ya, kalau enggak ya kamu cari V1-nya dulu lah. V1 berarti sama dengan V0 ditambah dengan A kali T. Berarti sama dengan berapa? 6 meter per sekon ditambah dengan 1/4 dikalikan 6 meter per sekon. Jadi sama dengan 6 ditambah dengan 3/2 ya. 3/2 atau sama dengan 7 1/2 meter per sekon ya. Ini adalah V0 di sini. V0 di sini ya. Berarti itu V0-nya sekarang sama dengan 7,5 meter per sekon ya. Nah, untuk cari berapakah jarak ditempuh boleh pakai rumus apa? S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti 7,5 dikalikan dengan 6 ditambah 1/2 kali 1/4 kali 6 pangkat 2. Nah, nanti kamu cari sama dengan berapa meter gitu ya. Nah, mau cari VT-nya dulu lagi ya boleh, nggak apa-apa. Pakai rumus yang 2AS juga boleh, tapi up to you lah gitu ya. Intinya itu. Oke, nah sekarang untuk di gambar berikutnya nih, di gambar berikutnya. Ini ya. Ini juga sama caranya ya. Bisa ya? Yang A ke B dipercepat atau diperlambat? B ke C? Konstan GLB. C ke D? Diperlambat. Gambar berikutnya. O ke A? Dipercepat. AB? Konstan. BC? Dipercepat. CD? Diperlambat. S1 untuk yang di sini luas apa? Segitiga. Di sini luas? Ya, ini luas segitiga.
3. Lalu dari 0 sampai 2 detik luas? 2 sampai 4? 4 sampai 8? Trapesium. Lalu 8 sampai 12? Iya, pintar semua. Ya, oke ya. Dipahami ya, dimengerti ya. Oke, yuk. Yang ini nggak usah ya. Oh, parabol nih. Oh, gerak parabol. Seorang anak melempar batu dengan kecepatan awal bla bla bla. Jika ketinggian maksimum, gerak parabol nih. Gerak parabol, shoot, gitu. Ketinggian maksimum itu di sini. Nggak bagus gambarnya. Ya, seperti inilah. Ini adalah V0 nih. Sama dengan 20 meter per sekon. Sudut elevasi itu berarti ini. 30 derajat. Maka kalian harus cari apa? V0x. Sama dengan apa? V0 cos alfa. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti 20 kali 1/2 akar 3. Sama dengan 10 akar 3. Siapa tahu yang ditanyakan nanti bukan di titik tertinggi tapi di titik terjauh. Gitu loh ya. Lalu cari V0y. V0y itu adalah V0 sin. Sin 30 berapa? Setengah ya. Berarti 20 dikalikan 1/2. Sama dengan 10. Nah, sesaat sampai di puncak di sini. T puncak sama dengan berapa? Rumusnya adalah V0y dibagi G ya. Berarti sama dengan berapa? 10/10 sama dengan 1 skon ya. Satuannya. Ibu enggak kasih masuk satuan supaya cepat. Lalu untuk mencari tinggi maksimum kamu boleh menggunakan ini rumus pakai ketinggiannya ya. Untuk mencari ketinggian kamu boleh menggunakan rumus GLBB nggak apa-apa. Di mana S-nya atau Y-nya ya. Y maksimum ya atau H maksimum boleh. YM kamu bisa menggunakan rumus apa? V0Y dikalikan T ditambah dengan 1/2 GT kuadrat. Bukan ditambah tapi dikurang karena dia diperlambat. Ya min 1/2 GT kuadrat tapi ini kita pakai T puncak, Tapi kalau mau pakai rumus langsung boleh. YM itu sama dengan apa? V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. V0 kuadrat berarti kamu pakai 20 tuh. 20 pangkat 2 sin alfa itu kan sin 30. Sin 30 berapa tadi? Berarti 1/2 ini pangkat 2 dibagi 2 dikalikan dengan 10 ya. Ini nggak usah dikali jadi 400, nggak usah. 20 kali 20. 1/2 pangkat 2 1/4. 2 kali 10 20. Coret 5. Berarti ketinggiannya sama dengan 5 meter gitu ya. Kalau T maksimumnya di sini, TM itu sama aja dengan 2 T puncak. Berarti sama dengan 2 dikalikan dengan 1. Berarti sama dengan 2 skon. Lalu kalau cari XM, itu berarti kamu cari V0X dikalikan TM. V0X-nya itu adalah berapa? 10 akar 3 dikalikan dengan 2. Berarti sama dengan 20 akar 3. Ya, oke ya, good ya. Nah, sekarang nih soal berikutnya. Nih, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum sebuah batu yang dilempar dengan kecepatan. Yuk, T maksimum tadi udah apa? TM sama dengan apa tadi? TM sama dengan apa? Oh, ketinggian maksimum, sorry, berarti T puncak ya. Ketinggian maksimum berarti T puncak. T puncak sama dengan apa tadi rumusnya? V0Y dibagi dengan G. V0Y sama dengan? V0 sin alfa dibagi G. V0-nya berapa? 8. Sin alfa, sin 30. Setengah dibagi 10. Coret 4. Berarti sama dengan 0,4 sekon. Ya. Ya. Oke lah. Bisa ya? Bisa. Nih lagi nih. Sebuah benda dijatuhkan dari pesawat dengan kecepatan 72 km per jam. 72 km per jam itu diubah ke meter per detik. Jadi berapa? V-nya V0X nih ya. Sama dengan 72 km per jam. Berarti sama dengan? Ingat, langsung ya 20 meter per sekon. Kalau dari pesawat jatuh, ini misalnya pesawatnya ke sana, maka bendanya akan jatuh gini. Set. Gitu ya. Ya, seperti ini. Nah, dari ketinggian 200 meter, ini berarti 200 meter. Maka benda tersebut, jarak horizontal jatuhnya, sorry. Jarak horizontal jatuhnya itu yang 200, berarti ini yang 200 di sini. 200 meter. Kecepatannya sama dengan ini. Ya, kecepatannya sama dengan ini. Ini kalau pesawat bergerak ke sana, berarti V0Y-nya itu berarti sama dengan 0.
Nah, kita harus cari waktunya nih, time-nya. Waktunya sama dengan berapa? T-nya berarti sama dengan X dibagi dengan V0 X. X-nya 200 meter tuh. Kresia, jangan tidur. Dibagi dengan V0 X-nya adalah 20 meter per sekon. Lihat ke sini, nak. Ya, meter per sekon. 200 dibagi 20 berapa? 10 skon. Iya, oke. Jadi untuk cari ketinggiannya berapa, itu sama aja dengan jarak yang ditempuh tuh. S-nya sama dengan berapa? V0-nya sama. Ferio, lihat ke sini. Ngapain kamu ada di dalam kalau kamu sleeping gitu? Ya, dengan kamu mendengar saja tanpa memperhatikan, bisa nggak masuk di otakmu? Nggak bisa, yang tahu kan kamu sendiri. Perhatikanlah dengan seluruh inderamu secara maksimal. Kita udah memperhatikan secara maksimal dengan seluruh indera pun belum tentu bisa terserap semua. Kalau menyerap, kita bisa menyerap 25% dari yang gurumu ajarkan selama pembelajaran, itu udah luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Apalagi kalau sampai 50-75%, wih luar biasa. Jenius itu anak ya. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk cari S ini ya, S-nya itu rumus kan dipercepat nih kalau ke sini ya. Maka S-nya sama saja dengan V0Y dikalikan T, kita tambah dengan setengah GT kuadrat. Sebetulnya bisa langsung sih, S-nya langsung sama dengan apa? 1/2 GT kuadrat. Kenapa? Karena V0-nya ke 0. Kasih masukin saja. 1/2 dikalikan G berapa? 10. 10 pangkat 2 berapa? 100 ya. Berarti ketinggiannya berapa? Coret, 5, maka sama dengan 500 ya. Berarti pesawat itu ada di ketinggian 500 meter. Tuh, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Itu ya, jadi GLBB ya kisarannya tentang itu sih. Nah, sekarang yang berikutnya itu adalah ini. Bentar. Ya, oke. Ini kok bisa dari sini gitu loh. Tantan. Ini harusnya ada di mana nih? Ya, oke lah, nanti di anu lagi. Nah, ini udah ya. Nah, sekarang ini, sebuah benda dilempar dari atas sebuah gedung. Dari atas sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Loh, berarti gimana tuh? Dari atas sebuah gedung yang tingginya 20 meter. Jadi kira-kira gini, nah ini ada gedung ini, tingginya 20 meter. Bendanya di sini, dilempar dengan kecepatan 80 meter per sekon dengan sudut elevasi di sini adalah 37 derajat. Maka ini akan seperti ini, set begini. Ya, yang ditanyakan tentukan kapan dan di mana mencapai titik tertinggi, kapan dan di mana mencapai titik terjauh. Nah, kalau ditanyakan kapan dan di mana mencapai titik tertinggi, posisi titik tertinggi ini, titik terjauh kan ini. Kapan itu berarti berbicara tentang apa? Tentang apa? Time kan? Ya. Posisi, berarti kan posisi mendatar dan posisi vertikal. Jadi ini ditanyakan X puncak dengan Y puncak sama T puncak. Lalu berikutnya, yang pertanyaan berikutnya itu adalah T maksimum, kemudian X maksimum. Kenapa? Y-nya kan titik terjauh berarti sama dengan 0 gitu. Ya. Nah, untuk ini maka kita harus ngapain? Menguraikan dulu V0-nya ya ke V0X dan V0Y. V0X sama dengan apa? V0 cos 37 derajat. V0-nya berapa? 80. Cos 37 0,8. 80 kali 8. 64 ya. Berarti 64. Kan kali 0,8 sih ya. Berarti ini adalah 64 meter per sekon. Kemudian V0Y. Itu kan V0 sin tuh. Sin daripada 37. 0,6. 0,6 kali 80. 6 kali 8. 48 meter per sekon. Lalu untuk T puncak itu kan sama aja dengan apa? V0Y dibagi dengan G kan? Ya toh ya? Iya. V0Y-nya berapa, Ferio? Nah, lah iya, nggak memperhatikan ke depan, nggak bisa jawab langsung. Iya. Jason berapa? V0Y berapa? 48. Tuh kan langsung tahu karena dia memperhatikan. 48 dibagi dengan 10 berarti berapa? 4,8 skon ya. Jadi kapan? Pada saat benda itu sudah di detik ke 4,8 skon. Di mana? Berarti kamu cari X tuh. X puncak, berarti nanti kamu pakai V0X dikalikan dengan T puncak. Lalu untuk cari Y, ya Y puncak, berarti ini ingat ada ketinggian awal tuh. Maka di sini sama dengan
Y0 ya, Y0-nya ini ditambah, mau rumus langsung boleh, berarti V0 kuadrat, pakai sin kuadrat alfa boleh. Jadi sini adalah V0 kuadrat, sin kuadrat alfa dibagi 2G boleh. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai Y-nya, Y puncaknya itu sama dengan Y0 ditambah V0Y dikalikan T puncak dikurangi setengah GT kuadrat juga boleh. Up to you gitu ya, up to you. Tapi Ibu tidak akan hitung ini ya, nanti kamu cari sendiri ya, untuk cari Y puncak kedudukannya. Nah sekarang kita mau cari kedudukan maksimumnya nih ya. Untuk kedudukan maksimum di sini, waktu naik dengan waktu turun itu beda. Ya, waktu turunnya kita sebut aja T jatuh gitu ya. T jatuh itu nanti sama dengan akar dari 2Y puncak dibagi dengan G. Oh, berarti kita harus cari Y puncaknya itu ya. Nah, nanti sampai sini. Kemudian T maksimumnya itu nanti sama aja dengan T puncak ditambah dengan T jatuhnya. Maka untuk cari XM-nya itu berarti sama dengan apa? V0X dikalikan dengan T maksimum. Seperti itu ya. Ibu tidak akan cari, nanti kamu cari sendiri ya. Y puncaknya tadi kan udah ada rumusnya toh. Y maksimum ya. Salah nih. Salah ini bukan Y maksimum ya, jangan pakai Y puncak, nanti kamu bingung. YM gitu ya, ini YM. Jadi YM-nya itu, atau Y puncak ya boleh, nggak apa-apa sih lah. Y0 ditambah dengan apa? V0 kuadrat, sin kuadrat alfa dibagi 2G, atau sama aja dengan Y0 ditambah dengan V0Y dikalikan T puncak dikurangi setengah G T puncak kuadrat. Pakai itu ya. Oke, saya itu parabol, keluar itu satu nomor di isai ya. Nah, sekarang berikutnya. Ini adalah tentang hubungan roda-roda. Jadi gerak melingkar itu Ibu ambil hanya hubungan roda-roda aja ya. Hubungan roda-roda. Ya, hubungan roda-roda. Nah, kamu ingat di hubungan roda-roda itu kalau sepusat ya. Untuk roda-roda yang sepusat, jadi ini satu pusat nih. Kalau sepusat itu berarti apa yang sama? Omega A sama dengan omega B. Kemudian untuk yang bersinggungan seperti ini namanya bersinggungan ya. Ini A, ini B, itu V-nya yang sama. Maka VA sama dengan VB. Demikian juga kalau dihubungkan dengan sabuk. Itu V-nya juga sama ya. Jadi kalau ada dua buah roda seperti ini ya, dihubungkan dengan sabuk artinya ada rantai gitu ya. Ini dihubungkan seperti ini ya. Nah, ini juga V-nya yang sama. V-nya yang sama ya, ingat. Nah, sekarang untuk gambar yang pertama, A dan B, apanya yang sama? Omega. Berarti di sini omega B sama dengan omega A. Antara B dan C, V-nya yang sama, berarti VC sama dengan VB. Rumusnya omega itu apa? Omega itu sama dengan V dibagi R. V itu sama dengan omega R, jangan lupa. Maka di sini VB per RB sama saja dengan apa? VA per RA. Maka untuk cari VB, VB-nya itu berarti sama dengan apa? VA per RA dikalikan dengan RB ya. Nah, sekarang untuk C nih, VC sama dengan VB ya. Berarti VC sama dengan VB. Maka VC-nya itu akan sama dengan VB-nya, kan ini udah dapat nih. VA per RA dikalikan dengan RB kan. Nah, RA-nya berapa? 1 kan? Maka sama dengan 1 tuh. RB-nya berapa? B, ini. 20 cm kan? Lalu RA-nya berapa? 50. Berarti sama dengan 2 per 5. Ya. Nah, itu kalau cari kecepatan daripada linier. Tetapi yang ditanyakan apa? Kecepatan sudut ya? Oh, salah tuh kalau yang ditanyakan kecepatan sudut. Kecepatan sudut berarti apa? V itu sama dengan apa? Omega C per RC, ini sama dengan VB. RC-nya naik tuh, maka omega C sama dengan VB dikalikan dengan RC. VB-nya ini berarti sama dengan apa? VA per RA dikalikan dengan RB dikalikan dengan
RC ya, dikalikan dengan RC. Oke, nanti kamu kasih masuk nih angkanya. VA-nya sama dengan 1, RB-nya berapa tadi? 20. RC-nya sama dengan 10. Dibagi dengan berapa? RA-nya? 50. Coret-coret ya. Iya, coret ya, cocok ya. Ini 1 kali 20, RC-nya 10, kemudian RA-nya sama dengan 50. Iya, cocok nih. Berarti sama dengan berapa? 20 dibagi 5 ya. 20 bagi 5 berapa? 4 ya. Oke. Sekarang untuk soal ini nih, hubungannya. Antara B dengan C, apanya yang sama? Omega. Berarti ini omega B sama dengan omega C ya. Nah, sekarang antara A dengan B, apanya sama? V-nya. VA sama dengan VB. VA itu kan sama dengan omega A RA, ini sama saja dengan omega B RB gitu ya. Nanti ya tinggal diramu aja. Kalau dari rumus ini berarti VB per RB sama dengan VC per R, tergantung nanti yang diketahuinya yang mana gitu ya. Misalnya di sini diketahui bahwa omega B atau VB deh, jangan omega B. VB sama dengan 20 meter per sekon. Ini jangan VB, terlalu gampang. Ya, biasanya yang diketahui itu yang paling luar nih. VC sama dengan 20 meter per sekon, lalu yang ditanyakan omega A sama dengan berapa itu bisa ya. Yang di sini ini kan ada berapa roda nih? 1 2 3 4. Yang satu aja deh, V1 sama dengan 10 meter per sekon. Lalu ditanyakan adalah V4 sama dengan berapa itu. V4 sama dengan berapa jika nih ya, R1 banding R2 banding R3 banding R4 itu sama dengan 10 dibanding 2 dibanding 6 dibanding dengan 3. Itu bisa. Jadi nanti diramu seperti itu. Yang penting kamu tahu tuh ya. Yang penting kamu tahu. Nah, sekarang antara roda 1 dan roda 2, apanya yang sama? V1 sama dengan V2. Antara roda 2 dengan roda 3, apanya yang sama? Omega 3 sama dengan omega 2. Antara 3 dengan 4, V-nya yang sama, berarti V4 sama dengan V3. Sekarang di sini, antara A dan B, apanya yang sama? Bersinggungan. V-nya sama, VB sama dengan VA. Antara C dengan B, apanya yang sama? Omega, berarti omega C sama dengan omega B. D dengan C, V-nya yang sama, berarti VD sama dengan apa? VC. Ya. Oke. Ingat ya, itu hubungan roda-roda. Jadi gerak melingkar, kamu belajar tentang hubungan roda-roda aja. Oke, ya. Sekarang berikutnya nih, dinamika partikel nih. Ya, nak. Ini harus ada di sini nih. Kenapa? Sakit. Iya, oke. Ya sekarang ini, ya yang ini. Oke, di sini di dinamika partikel nih, Kuncinya apa di sini? A sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M kan? Ya. Sekarang kira-kira bergerak kemana nih? M1 naik atau turun? Turun. M2 berarti naik ya. Maka ini sama dengan ini yang dikurang nih ya. Ini yang turun dikurang. Jadi ini adalah W1, yang ini adalah W2 ya. W2. Ini W1. Ini A ini. Ya, ini adalah A-nya. Ini A. Maka A-nya sama dengan apa? W1 dikurang W2 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2A. Tergantung nanti ditanyakan apa. Bisa jadi percepatannya, bisa juga tegangan talinya. Nah, ini dengan massa katrol tidak diperhitungkan ya, langsung ini aja. Atau selisih massa dibagi dengan jumlah massa 3/5.
dikalikan 10. Berarti sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Itu adalah A-nya. Nah, untuk cari tegangan tali ini kan T di sini ya. Ini bergerak naik, maka ini positif, ini negatif. Berarti T dikurangi dengan W1 sama dengan M1A. Maka T sama dengan M1A ditambah W1. Gitu ya. Yang ini nih. Masa katrol diperhitungkan. Di sini ada WB nih, WB. Yang ini ada apa? WA. Maka tegangan talinya nggak sama. Ini T1, di sini adalah T2. Ya. Yang mana naik, yang mana turun? Loh, halo? Mana naik, mana turun? A naik, B turun. Oke, berarti A-nya sama dengan apa tuh? WA dikurang WB, ini dibagi dengan M-nya, berarti MA ditambah dengan MB, ini ditambah dengan KM katrol ya. KM katrol, biasanya K-nya untuk katrol itu sama dengan 1/2. Biasanya, kalau nggak diketahui berarti kamu pakai 1/2. WA, 5 kali 10 berapa? 50. Dikurangi 3 kali 10. 30 dibagi masanya di sini adalah 5 ditambah 3 ditambah dengan setengah dikalikan 4. Setengah kali 4 berapa? 2. 2 tambah 3 5 tambah 5 50 kurang 30 berarti 20/10 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Itu adalah akselerasinya ya. Nah, nanti tinggal yang dicari apa? Kalau yang dicari tegangannya, kalau pakai yang ini bergerak naik berarti ini plus ini minus ya. Jadi untuk T1, maka T1 dikurangi dengan WA sama dengan MA dikalikan dengan A. Berarti T1 sama dengan MA dikalikan A ditambah dengan WA. Berarti ini boleh langsung sama dengan MA dikalikan A ditambah G. A tambah G. A-nya berapa? 2. G-nya berapa? 10. 10 kali tambah 2. 12 kali 5. Berarti 60 Newton. Tapi kalau pakai yang ini T2-nya, maka WB dikurangi T2 sama dengan MB dikalikan A. Berarti T2 sama dengan apa? WB dikurangi dengan MB dikalikan A. Ini atau boleh sama dengan MB dikalikan G dikurangi A. G-nya berapa? 10. A-nya berapa? 10 kurang 2? 8. 8 kali 3? 24 Newton. Ya, jadi beda. Kalau masa katrol diperhitungkan itu beda ya rumusnya. Oke. Yang ini sama aja ya. Ini ada gaya gesekan enggak? Oh, enggak ada gaya gesekan. Apabila masa katrol diabaikan, hitunglah percepatan dan tegangan tali sistem ya. Nah, karena tidak ada gaya gesekan ya, ini massa benda 1 2 kg, ini 4 kilo. Sama aja ya. Berarti ini hanya ada W1 nih, karena nggak ada gesekan. Gesekan kan harusnya ke sana ini ya, ini F2. Tapi nggak ada gesekannya ya. Berarti di sini A-nya langsung sama saja dengan sigma F dibagi dengan M. Maka sama dengan W1 dibagi dengan M1 ditambah dengan M2. Tegangan talinya sama. Ini tegangan tali, ini T ya. Berarti ini turun, maka ini positif, ini negatif. Berarti W1 dikurangi T sama dengan M1A. Maka T akan sama dengan W1 dikurangi M1A. Gitu ya. Oke ya, bisa ya? Kamu kerja-kerja tuh. Oke, yang ini nih. Ini udah ada tulisannya nih. Di sini W1 sin ya. Ya, ini A-nya ke sana. Cuman Ibu belum kasih masanya. Nanti kamu kasih sendiri masanya nggak apa-apa. Anggaplah di sini adalah 4 kg. Ini adalah 6 kg gitu ya. Seperti itu. Sudutnya kita pakai aja 53 derajat. Gitu ya. Nanti hitung berapakah percepatan dan tegangan talinya. Nah, yang ini juga gampang nih. Berapa ini? Nah, ini kalau ditarik ke sini berarti pasti benda bergerak ke sini, ini naik nih. Ya. Ditanyakan berapakah F-nya? Ini ada koefisien gesekan kinetis. Berarti kamu cari aja mu-nya misalnya 0,2 gitu ya. Mu-nya 0,2. Cari itu semuanya nih, ya. Masa katrolnya perhitungkan deh. M katrol 30 tambah 20 berapa? 50 ya. M katrolnya enaknya berapa? Ya sama dengan 20 kilo lah. Ya, K-nya sama dengan 1/2 gitu. Ya, itu untuk ini. Mu-nya sama dengan 0,2. Ditanyakan F-nya sama dengan berapa? Nah, ini bergerak ke kanan. Yang ini bergerak naik. Maka ini WB di sini. Ini WB. Maka dia minus. Ini FK minus. Lalu F-nya berarti plus. Maka A-nya itu sama dengan apa? Sigma F dibagi dengan M berarti sama dengan F
dikurangi dengan FK dikurangi dengan WB, kita bagi dengan MA ditambah dengan MB ditambah 1/2 massa dari katrol. Seperti itu ya. Mu-nya 0,2. Berarti nanti FK-nya itu sama dengan mu dikalikan dengan NA. Berarti sama dengan mu dikalikan dengan WA. Berarti sama dengan mu dikalikan MA dikalikan dengan G. Seperti itu. Ini untuk cari akselerasinya. Anggaplah gayanya atau misalnya kalau A sama dengan 4 meter per sekon ditanyakan berapakah F-nya. Ya. Ya udah, kamu tinggal masukin aja ini. Ya. Jadi ini pindahin ke sini, berarti F dikurangi dengan FK dikurang WB, ini sama dengan A dikalikan dengan MB, MA ya, ditambah dengan MB, ini ditambah dengan 1/2 M katrol. Dapat nih F-nya. Nanti ini pindahin ke sana jadi plus, ini pindah sana jadi plus. Dapat F ya. Oke. Ini tentang itu. Dinamika partikel. Ya, nih, torsi nih. Torsi paling gampang ya yang ini. Ini gampang sekali. Oh, bentar, Ibu kasih front dulu. Waduh, nggak bisa. Gimana? Ya, oke. Ya. Nah, sekarang nih, ini untuk yang ini ya, torsi ya. Torsi nih, yang agak susah itu yang ini. Yang apa namanya? Di bidang miring. Kemarin kita udah jelasin ya yang bidang miring ya. Udah ya? Udah atau belum? Belum? Oh, kalau belum, berarti Ibu stop share dulu ya. Stop share dulu. Bentar, Ibu share ulang. Pakai whiteboard lebih gampang. Ya. Untuk ngapalin rumus-rumus cepatnya itu loh. Ya, oke, Chris, silahkan. Bentar ya, Ibu share ulang ya. Ibu share. Pakai whiteboard. Bentar. Screen. Oke ya, perhatikan baik-baik ya ini ya. Oke. Ya, jadi untuk yang apa namanya tadi yang tangga ya, yang tangga. Seperti ini. Perhatikan ya. Nah, yang tangga punya nih. Yang tangga punya, yang ini ke sini ya. Oke. Anggaplah seperti ini. Kemudian tangganya Ibu pakai ini. Nah, kita anggap di sini licin dulu. Licin. Titiknya ini kita sebut dengan titik B. Lalu titik ini kita sebut dengan titik A. Maka di A ini akan ada garis normal. Jadi ini adalah NA nih. NA. Batang punya berat. Beratnya batang itu ada di mana ya? Di tengah-tengah kan? Ya, ini WB. W batang. W batang ya. A. Untuk ini ya, untuk ini ada gaya gesekan tuh. Gaya gesekan antara titik A dengan lantai. Kira-kira kalau ini tergelincir, tangganya itu akan bergerak ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kalau tangganya ke kanan berarti gesekannya kemana? Gesekan itu selalu melawan arah gerak benda loh ya. Berarti ini gesekannya nih, ini adalah FA-nya. Nah, sekarang kita kalau misalnya ini tidak licin, yang di B, misalnya di B nggak licin, ya ini akan ada normal nih di sini, ada NB. Tetap ada normal sih biar licin ya.
NB. Tetapi akan ada gaya gesekan lagi. Ini kan pasti turun. Maka gesekannya akan naik tuh. Itu yang di FB nih. FB. Tetapi karena licin berarti FB-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita menggunakan rumus apa? Keseimbangannya yang pertama itu adalah apa? Sigma Fx sama dengan 0. Yang kesumbu X positif ini positif, ini negatif. Maka di sini NB dikurangi dengan FA sama dengan 0. Berarti NB ini akan sama dengan FA. Ya, itu normal di titik B. Syarat yang kedua itu adalah apa? Sigma FY sama dengan 0. Yang Y positif itu ada FB di sini, ada NA, ada V. Tapi FB-nya kan 0, berarti kita pakai ini aja karena pakai yang licin ya. Ini negatif, ini positif. Itu artinya apa? NA dikurangi dengan VB ini sama dengan 0. Jadi NA-nya ini sama saja dengan VB gitu ya. NA sama dengan VB ya. NA sama dengan VB berarti FA-nya nanti sama dengan mu NA. Berarti sama dengan mu dikalikan dengan apa? VB ya, ini mu A. Nah, ini adalah FA-nya. Nah, setelah dapat ini, maka kita menggunakan yang berikutnya adalah sigma torsi ya, sigma torsi. Torsinya kita ambil torsi di titik B. Ini sama dengan 0 gitu ya. Sigma torsi sama dengan 0 karena seimbang. Nah, untuk itu maka kita perlu mencari lengan gaya dari masing-masing gaya yang bekerja ya. Dan lengan gaya dari masing-masing gaya yang bekerja. Kita lihat ini yang pertama dulu, yang V orang. Di V orang ini ya, ini kita tarik garis ke sini untuk menghubungkan dengan titik torsinya yaitu di B. Nah, ini tegak lurusnya tuh di sini nih. Maka dia akan muter ke sini. Kalau searah dengan jarum jam berarti torsinya negatif. Nah, ini adalah lengannya ini, lengan V batang. Sudutnya di sini alfa, sama aja dengan di sini alfa gitu. Ini adalah setengah dari panjang tangga. Maka V batang hubungannya dengan setengah panjang tangga dan alfa itu adalah cos. Jadi L V batang itu sama saja dengan apa? 1/2L kalikan cos alfa, seperti itu. Berikutnya kita cari untuk yang N ini, normal ya, normal A. Untuk normal A ya, normal A ini udah langsung tegak lurus di sini. Berarti ini adalah langsung LNA. Panjangnya ini berapa? Ya, maka LNA ini panjangnya adalah L, berarti kita menggunakan L dikalikan cos alfa. Gaya gesekan nih. Untuk yang gesekan punya, ini kita boleh geser ke sini. Ya, gesekannya. Jadi kita geser ke sini. Ini adalah FA. Tegak lurusnya di sini. Oh, ini berarti LFA. Ini tingginya. Di depan sudut alfa ini panjangnya L. Berarti LNA, LFA, sorry. LFA, ya ini FA. Ini sama saja dengan apa? L dikalikan dengan sin alfa. Nah, arahnya gimana? Ini searah dengan jarum jam, berarti ini minus. Ini berlawanan arah dengan jarum jam, berarti ini positif. Maka ini minus, ini tadi juga minus di sini. Ya, minus. Jumlahnya sama dengan apa tadi? Sigma torsi sama dengan apa? 0. Langsung aja nih kita jumlah ini. Tambah. Ya, sama dengan 0. 0 di sini. Berarti apa? Min 1/2L cos alfa ditambah L cos alfa dikurangi L sin alfa. Oh sorry, kali torsi ya, lupa ya. Nah, yuk ada yang lupa nih, aku lupa nih. Ini kan baru apa? Baru L-nya, ya, baru L-nya. Jangan kasih masuk minusnya dulu nih, ya. Kita jangan kasih masuk minusnya dulu. Dari sini nih, kita ambil torsi. Torsi WB, ya. Torsi WB nih. Torsinya pakai ini nih, torsi. Berarti ini sama dengan apa? Minus WB dikalikan 1/2L cos alfa. Yang ini torsi NA gitu ya. Ini berarti sama dengan positif tadi ya, NA ya. Berarti ini NA dikalikan L cos alfa. Lalu yang ini adalah torsi gesekan. Minus ya. Minus dari gaya gesekan FA dikalikan dengan apa? L sin alfa. Nah, ini barulah kita jumlah di sini ya. Lalu kita jumlahkan. Torsi B berarti 0 sama dengan ini. Tulis saja. WB dikalikan
1/2 L cos alfa ditambah dengan NA kali L cos alfa dikurangi dengan FA L sin alfa. Yang mau kita cari kan gaya gesekannya. Koefisien gesek berarti ini pindahin sini nih. Maka ini FA L sin alfa sama dengan apa? Minus ya ini ya. Nah, berarti NA kali L cos alfa dikurangi dengan WB kali 1/2 L cos alfa. Tadi NA-nya sama dengan apa? Ada yang ingat? NA kan sama dengan W batang kan? Jadi kasih masuk di sini. Di sini adalah mu NA. Mu A NA L sin alfa. NA-nya sama dengan W batang. Berarti W batang L cos alfa dikurangi W batang L cos alfa dibagi dengan 2. Ya, NA sama dengan W batang. Berarti ini mu A NA. L ya W batang ya, W batang sudah diganti nih. Ya, ini pakai W batang nih, W batang. Sin alfa. Nah, ini dikurangi ini. W batang L cos alfa dikurangi W batang L cos alfa per 2. Berapa? Berapa, Mi? Per 2 juga ya? W batang L cos alfa ini dibagi dengan 2 gitu. Ada yang sama enggak kiri dan kanan? W batang sama coret, L juga coret. Kalau begitu mu-nya sama dengan apa tuh? Mu A berarti sama dengan apa? Sama dengan apa nih? Cos alfa per 2 L sin alfa. Cos dibagi sin sama dengan apa? Kotangen. Berarti sama dengan L-nya nggak ada, udah dicoret, sorry. Nggak ada. Ya. Nah, ini berarti sama dengan apa? Kotangen alfa dibagi dengan 2. Kotangen itu sama dengan apa? 1/tangen. Jadi boleh juga ditulis bahwa mu A ini sama aja dengan apa? 1/2 tan alfa. Ya. Oke, yang ini susah sekali didapatkan di internet rumus-rumus ini ya. Oke, kita kasih nama saja sekarang karena ibu yang turunkan toh. Jadi LS gitu, Link Smart gitu ya. Ya, oke ya, bisa. Jadi kamu langsung ngapalin ini aja tuh. Kalau tidak ada orang berdiri, maka koefisien gesekannya sama dengan 1/2 tangan alfa. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih, ini cepet-cepetannya nih, cepet-cepetannya. Nah, sekarang tangganya berdiri begini nih. Lalu sudut di sini adalah 37 derajat, tepat tergelincir, gitu ya. Lalu alfa koefisien gesekannya berapa? Mu-nya, mu A ini titik A nih, sama dengan apa tadi? 1/2 tangen alfa. Berarti 1/2 apa? Tangen alfa. Tangen itu apa? Sin per cos kan? Sin daripada 37. 0,6. Cos 27. 0,8. Berarti ini coret-coret. Ini kan boleh dicoret nih nolnya. 2 dengan 8 jadi 4. Maka ini sama dengan 4/6. Atau sama dengan 2/3. Seperti itu. Ya, kalau misalnya sudutnya nggak mau deh Bu, kalau 37 aku mau sudutnya misalnya sama dengan 60 derajat, oh ya boleh nggak apa-apa. Ini 60 derajat, berarti mu-nya sama dengan, atau langsung aja cos per sin ya nggak apa-apa ya. Di sini cos 60 derajat dibagi 2 sin 60 gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Cos 60 berapa? 1/2 dibagi 2 kali 1/2 akar 3. Coret kan. 1/2 akar 3 berarti sama dengan 2/3 akar 3. Itu adalah koefisien gesekannya. Ya, jadi langsung aja kalau soal pilihan ganda. Enggak apa-apa. Nanti yang susah itu adalah kalau misalnya nih ada tangga nih, tangga seperti ini, kemudian ada di sini si siapa ya? Oh, Kenneth udahlah yang enggak ada di sini gitu ya. Kenneth berdiri nih di sini. Oh, tepat akan tergelincir gitu. Ditanyakan berapakah koefisien gesekannya. Nah, kalau ini Ibu ada kesalahan menjelaskan itu di 2 kelas belah. Baru ingat ini sekarang. Ini berarti ketambahan nih. Ini ada W orang. Kemudian ada W batang. Ya, lalu ada normal di sini, NA. Nah, maka berubahnya di sini. NA-nya itu sama dengan W orang ditambah dengan W
batang. Diubah di situ. Terus ketambahan lagi nih. Ketambahan apa? Oh, ketambahan ini. Torsinya orang. Jadi anggaplah ini adalah K dikalikan L. Ini tegak lurus di sini. Berarti ini adalah L daripada orang. Berarti torsi orang ini minus ya, searah jarum jam. Sama dengan L orang ini ditambah dikalikan dengan V orang. L orangnya itu berarti ini tetap pakai cos nih. Cos ya. Nah, di sini berarti sama dengan KL cos alfa. Ini minus. Minus. Di sini adalah V orang gitu. Ya, ketambahan ini. Ketambahan ini. Berarti nanti untuk mencari gesekannya, ya gesekannya tadi rumusnya apa? Kita harus ambil yang ini nih, ya. Tetapi ketambahan lagi W orang tuh. W orang ya. Jadi di sini adalah mu A NA dikalikan apa? L ya, L sin alfa ya. L sin alfa, L sin alfa sama dengan apa? WB L cos alfa. WB L cos alfa dikurangi dengan mana tadi? Oh, tapi ini NA-nya kan beda ya. NA-nya. NA beda setengah dari WB. Waduh, harus diturunin lagi nih supaya nggak salah nih. Ya harus diturunin lagi. W batang kali, oh cocok. Yang ini pun cocok, ini setengah. Cuma di sini adalah NA W, ini yang salah. Kan NA nih, kita pakai NA dulu ya. Kita pakai NA dulu di sini supaya nggak salah. Berarti ini NA L sin alfa. Cocok ya? Cos, sorry. Pakai cos nih ya. Ini pakai cos alfa, kemudian ini dikurangi yang W batang, oke, minus dari W batang, L cos alfa per 2, ini dikurangi lagi, W orang, K, L cos alfa, ya, dikurangi ini ya, W orang, K, L cos alfa yang ini, ya. Nah, yang ini berarti ya, ini dikurang. Maka yang mau dicari kan ini, mu A kan, si mu A. NA-nya itu nanti kamu ganti dengan VO ditambah V batang. Itu bedanya. Kan mengandung L semua, jadi ini hanya L-nya yang dicoret nih. L. Maka mu A-nya ini berarti sama dengan apa? NA cos alfa dikurangi V batang cos alfa, ya, dikurangi dengan V orang K cos alfa, kita bagi dengan apa? Bagi apa? Dengan NA. Nah, NA-nya kamu tambahin ini, VO ditambah V batang. Ya, ini kalau ada orangnya berdiri. Tapi kayaknya terlalu sukar deh ya. Oke, Ling smart. Ya, oke ya. Ya, gak ada pertanyaan ya sampai di sini ya. Loh, mumet kok. Nah, lagi kita share lagi nih. Oke, sekarang kalian request deh, jangan ibu yang ngoceh terus. Ini udah ya. Nih, yang ini bisa kan? Yang ini? Bisa ya? Kalau ada yang membentuk sudut, diapain tuh? Kalau ada yang membentuk sudut, yang ini nih. Ini kan membentuk sudut. Kamu tarik garis aja ini, yang F1-nya. Ini hilangkan aja. Ini kan berapa? 30 derajat. Sin 30 berapa? 1/2, maka ini 5. Jadi kamu pakai F1Y aja. Nah, titik porosnya misalnya di C ini, ya torsi C. Torsi C, maka ini muter ke sini. Berarti negatif. Yang ini muter ke sini. Positif. Ini muter ke sini berlawanan arah, positif. Jaraknya ini ke sini. Berarti 20 L-nya, ya. Yang ini berarti jaraknya 10. Yang ini FY-nya ke sini, ini berarti 30. F ininya nggak usah. Kenapa? Yang FX-nya kan ke sini, berimpit dengan titik C. Berarti nggak perlu dicari, ya. Seperti itu. Sama yang ini. Ini kamu proyeksikan yang ini kamu hilangkan. Pakai sin nih. Sin 37, 0,6 kali 40 berarti 24. Tergantung porosnya ada di mana. Kalau porosnya ada di A, maka ini muter ke sini, ini juga muter ke sini, berarti ini nggak ada. Gitu ya. Gampang sekali. It's so easy gitu ya. Ini gampang ya. Titik berat bisa ini ya. Ini bisa?
Bangun 1, bangun 2, bangun 3. Mau dibahas nggak? Nggak usah. Oh loh, jawabnya. Ya oke lah. Sekarang bangun 1 nih. Bangun 1. Kita ambil yang ini ya, yang pertama ya. Oke. Terus gimana nih? Bangun 1 nih. X, Y. X-nya berapa? 2, salah. 2 dibagi 2. 1. Y-nya berapa? 6 bagi 2. 3. Luasnya 2 kali 6. 12. Oke, sekarang bangun 2. Aku pakai warna red. Ibu ambil yang ini ya, 2-nya. Oke. Bangun 2. Ini berarti X2 yang ini. Setengah daripada 4. Tambah 2. 4. Berarti ini 4. Ah, ini kan di tengah-tengah. Berarti berapa? Sama ya. Setengah dari 2. 1 ditambah 2. 3. Oke. Luasnya 2 kali 4. 8. Bangun 3. Aku pakai warna hijau. Nih ya. Terus ini. Oke, berarti ini X-nya nih. Setengah dari 2. 1. 1 tambah 2 tambah 4. Berapa? 7. Sekarang berikutnya. Ini kan persis di tengah-tengah juga sama kan? Atau setengah dari 6. 3. Lalu panjangnya 2, 6. 12. Ya udah, tinggal kali kan. AX, AY ya. Jadi nanti di sini AX tuh. AX. Pakai warna apa nih? Hitam ya. Sini ya, AX. AX, AY. AY. Nah, AX 1 kali 12. 12. 4 kali 8. 32. 7 kali 12. 84 ya. Sekarang AY 3 kali 12. 36. 3 kali 8. 24. 3 kali 12. 36. Tinggal dijumlah. 12 tambah 8. 20 tambah 12. 32. 32 tambah 12. 44. 44 tambah 84. 128. 36 tambah 34. 60 tambah 36. 96. Cepat. XO berarti sama dengan 128 dibagi 32. Nanti YO-nya berarti sama dengan apa? 96 dibagi 32. Ini sama dengan berapa? 3 ya? Ini sama dengan 4 ya? Berarti titik koordinatnya sama dengan 4,3. So easy. Gitu. Ya, oke. Yang ini gampang ya, nggak usah ya. Ini juga gampang, nggak usah. Yang mana? Yang itu mana? Ini. Ah, ini gampang lagi, ya. Tinggal apa? Kalau ini lubang, itu berarti nanti minus A-nya gitu ya. Sekarang bangun satunya yang mana dulu? Ini aja ya, bangun 1 ya. Oke, ini ke tengah nih. Jadi ini adalah X, kemudian Y, lalu A, AX, AY gitu ya. AY. Nah, X1 ini berarti dari sini ke sini. Ini ke sini 90, ini 45. Nah, ini Y1-nya itu yang di sini. Loh, ini ke sini berapa nih? Ya udah, kita anggap 90 aja. Tuh, kan mau sama. Atau 100 lah, supaya gampang gitu. 100. 100. Berarti berapa? X1-nya? 50. Oke ya. Sekarang Y1-nya itu yang ini nih. Ini tingginya nih. Tingginya ini adalah 1/3 daripada tinggi ini. Tingginya berapa ini? 45 kan? 1/3 dari 45 berapa? 15. A-nya kamu tulis minus di sini. Kenapa? Karena lubang. Setengah alas kali tinggi. Berapa? Alasnya 100. Tingginya 45. 225. 225. Ini minus itu aja. Nah, sekarang berarti nih, untuk yang bangun 2. Bangun 2 ini kan bangun persegi panjang. Jadi kan gampang. Berarti X-nya berapa? 50 juga. Y-nya berapa? 45. Luasnya panjang kali lebar. 45 kali 9. Berapa? 40 kali 9, 360. Tambah 45, 405.
405. Ini positif. Nanti kamu tinggal kali gitu ya. Berarti yang di atas ini min 225 dikalikan 50 sama dengan berapa? Min 225 ditambah dikali 15 berapa? Nanti tetap di sum ya jumlah. Jadi XO-nya nanti tetap apa? A X dibagi dengan A-nya, sigma nih ya, jumlahnya. Sigma. YO-nya ya tetap sama dengan apa? Sigma AY dibagi dengan sigma A ya. Bisa ya? Oke. Good. So easy ya. Nih rangkaian pegas nih. Yuk kita cari yuk. Rangkaian pegas. Ini paralel. Berarti berapa? 3K. Lalu berarti K total ini kan cuma 2 seri. Jadi K total berarti sama dengan 3K kalikan K dibagi dengan 3K ditambah K. Berapa? 3/4K. Oke. Sekarang yang ini. Ini seri. Berarti berapa? K/2. Di paralel. Berarti 3/2K. Tambahin K lagi. Berarti kali K dibagi 3/2 ditambah K. Maka sama dengan 3/2 ditambah berapa? Dikalikan 4/5K. Coret 2. Sama dengan 6/5K. Gitu ya. Bisa ya? Yang ini 2K. Ini 2K. Di paralel. 2K kali 2K ditambah 2K per 2K. 4. 1 berarti 1. Ya tinggal bagi itu. Ini K/3 ngawur ya. Ini kan paralel. Seri itu harus per ya, 1 per 1 per. Habis itu untuk di paralel berarti ditambah dengan K, maka sama dengan 4/3K. Itu ya. Ya, nah terus yang kamu ingat di sini apa? Rumusnya di pegas elastisitas. F itu sama dengan K total dikalikan dengan delta X. Energinya itu sama dengan 1/2 K total delta X kuadrat ya. Ya, itu ingat ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Baru kita nggak ketemu lagi ya. Apa? Hari Senin, Kamis libur. Jumat orang ibadah. Iya, orang ibadah. Ya nantilah dilihat lah. Tapi nggak apa-apa sih, kamu masih bisa kok ketemu ibu. Kamu mau ke rumahnya ibu hari apa namanya? Rabu Kamis kan kita libur. Rabu Kamis. Kalau misalnya kalian mau buka